Dalam pemisah informasi aksi kejar-kejaran dalam penangkapan residivis pengedar sabu di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan menghadirkan informasi terkait Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyebut ada sosok besar yang mengendalikan isu ijazah palsu dan pemaksulan Wapres Gibran. Saya Reni Armsari, inilah iNews Prime selengkapnya. Ya pemirsa, pasca kericuhan di pengajian yang dihadiri Rizik Syihab di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, polisi memastikan situasi sudah aman. Polisi juga mengimbau kepada semua pihak untuk menahan diri dan tidak terprovokasi. Setelah kerusuhan pengajian Habib Rizik, Polda Jawa Tengah dan Polres Pemalang menyatakan saat ini lokasi sudah kondusif. Pengamanan sudah dilakukan sejak sebelum acara dimulai dengan mengerahkan 675 personel gabungan dari Polri, TNI, dan unsur terkait. Namun sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, bentrokan terjadi antara massa PWI-LS dan FPI sekitar 50 meter dari panggung utama. Dua pihak saling serang menggunakan batu dan kayu, mengakibatkan sejumlah korban terluka termasuk anggota polisi. Sebanyak 4 anggota Polri mengalami luka, 2 diantaranya dirujuk ke RS Siaga Medika, sementara 2 lainnya dirawat oleh tim Dokes Polres. Dari massa PWI-LS terdapat 9 orang luka yang dirawat di RS Siaga Medika dan RSI Al-Ikhlas. Sedangkan dari FPI dilaporkan 2 orang mengalami cedera di kepala. Alhamdulillah pengajian dari Habib Rizik berjalan dengan lancar. Namun di balik itu semua sebelum itu ada kejadian insiden bentrokan dari kelompok PWI-LS maupun dari FPI. Namun dari insiden bentrokan tersebut kita dari pihak kepolisian bersama aparat terkait baik dari Kodim maupun dari Pemda, kita berhasil meredam situasi tersebut dan alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Diharapkan semua pihak untuk menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran masyarakat untuk tidak terprovokasi dan menjaga kedamaian. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi masih mencari ponsel milik diplomat Kemlu Ariyandaru Pangayunan. Pengungkapan isi ponsel seharusnya bisa menjadi petunjuk jejak digital Ariyandaru Pangayunan sebelum meninggal dunia. Diplomat muda Kemlu Ariyandaru Pangayunan ditemukan meninggal dunia dalam kondisi kepala dililit lakban kuning. Korban ditemukan dalam kondisi berpakaian kaos dan celana pendek, serta badan ditutupi selimut di atas kasur. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi mengatakan, ponsel milik diplomat Kemlu Ariyandaru Pangayunan belum ditemukan hingga saat ini. Penyidik telah memeriksa sejumlah lokasi seperti kamar indekos, kantor Kemlu maupun pusat perbelanjaan. Namun ponsel tersebut belum berhasil ditemukan. Belum. Tadi kami sampaikan, kami tidak menemui hambatan dalam proses ini. Ya. Sebelumnya, Komisioner Kompolnas Hoirul Anam mengatakan pengungkapan ponsel tersebut seharusnya bisa menjadi petunjuk jejak digital Ariyandaru Pangayunan sebelum meninggal dunia. Anam memandang penyebab kematian Ariyandaru bisa disimpulkan dari hasil autopsi dan semua jejak digital seperti CCTV yang sudah dikumpulkan penyidik. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, ada fakta baru terkait tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri Ariyandaru Pangayunan pada 7 Juli lalu. Sebelum ditemukan tewas, korban terekam CCTV berada di rooftop gedung Kementerian Luar Negeri selama hampir 1,5 jam.
Sejak ditemukan tewas pada 7 Juli 2025, penyebab kematian diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan masih belum terungkap. Polisi terus melakukan penyelidikan dengan melibatkan sejumlah ahli dari berbagai bidang, termasuk memeriksa rekaman dari sejumlah CCTV untuk melihat aktivitas korban sebelum ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Salah satu temuan yang disampaikan polisi yakni keberadaan korban di atas rooftop Kemlu pada malam sebelum kematiannya selama hampir 1,5 jam dengan membawa tas, namun kemudian korban ditemukan turun tanpa membawa tas. Polisi menyebut penyelidikan memakan waktu lebih lama karena sampel dan barang bukti diperiksa secara laboratorium. Polisi juga memeriksa 20 titik CCTV yang menggandeng sejumlah ahli. 7 Juli 2025 jam 21:43 sampai jam 23:09 atau sekitar 1 jam 26 menit diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Kemudian penyelidik mendapatkan fakta bahwa berdasarkan pengamatan CCTV tersebut, awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja. Kemudian saat turun, korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja. Inilah fakta yang ditemukan. Rekaman CCTV tersebut melengkapi temuan kegiatan korban. Dengan berbagai barang bukti yang telah terkumpul, publik pun menanti terkuaknya fakta di balik kematian Arya Daru Pangayunan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, polisi mengungkap sejumlah temuan baru terkait kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Fakta-fakta baru itu diantaranya. Ya, polisi menyebut pada 7 Juli 2025, sebelum ditemukan tewas, korban sempat naik ke lantai 12 atau ke atap gedung Kementerian Luar Negeri. Korban diduga berada di atas selama kurang lebih 1,5 jam, yakni pada pukul 21:43 hingga 23:09 waktu Indonesia Barat, seorang diri. Korban juga membawa tas gendong dan tas belanja saat naik ke atap, namun saat turun, korban tidak terlihat membawa kedua tas tersebut. Ya, polisi menyatakan kondisi kepala korban saat ditemukan terbungkus plastik dan terlilit lakban berwarna kuning. Penyidik juga memastikan jika posisi pintu dan jendela kamar korban terkunci dari dalam saat korban ditemukan tewas. Dalam kasus ini polisi telah menyita 20 rekaman CCTV di lingkungan indekos korban, tempat-tempat yang pernah dikunjungi korban, hingga tempat kerja korban. Selain itu, polisi juga telah memeriksa 15 saksi dari lingkungan indekos, keluarga, rekan, dan juga pihak-pihak yang terakhir berkomunikasi dengan korban. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ex-anggota Marinir TNI AL, Satria Arta Kumbara, tidak hanya terlilit pinjaman online alias pinjol, namun juga memiliki pinjaman di bank. Ya, utangnya mencapai ratusan juta rupiah. Ya, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supadi mengungkap, Satria terlilit hutang hingga mencapai sekitar 750 juta rupiah sebelum bergabung menjadi tentara bayaran Rusia. Ya, utang tersebut diperolehnya setelah mengajukan pinjaman ke 2 bank milik pemerintah. Akibat hutang yang diduga digunakan untuk menunjang gaya hidup mewahnya, Satria berusaha mendapatkan uang kembali melalui judi online. Namun tidak membuahkan hasil dan dirinya malah makin terjerumus. Kehidupan hedonis, kemudian pinjam atau
pinjam di bank ya, mungkin pinjol, dia ada berkaitan dengan bank di BRI dan BNI, angkanya kurang lebih di 750 juta. Mungkin untuk menutup itu dia judi online. Ternyata judi online ini kan tidak membantu, bahkan akan lebih terjerumus ke dalamnya, sehingga tidak bisa mengatasi itu. Dia mohon izin Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Ya, sementara itu beberapa waktu lalu viral di media sosial, Satria Arta Kumbara meminta Presiden Prabowo dan Kementerian Pertahanan membantu mengembalikan kewarganegaraannya menjadi WNI. Namun Menteri Hukum menegaskan status WNI mantan marinir tersebut otomatis hilang jika terbukti menjadi tentara negara asing. Ya, sementara itu Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Ludwig Friedrich Paulus menyatakan hak kewarganegaraan mantan marinir Satria Arta Kumbara otomatis hilang setelah menjadi anggota tentara negara lain. Namun Ludwig menegaskan menanggapi permintaan Satria untuk kembali menjadi WNI ada prosedur yang harus dilalui dan tentunya disesuaikan dengan undang-undang. Beliau kan desersi. Kedua, menjadi anggota tentara negara lain. Otomatis sebenarnya itu ya hak keluarga negaranya hilang. Ya. Aturan yang bagaimana yang bersangkutan ingin kembali tentunya kita sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Prosedur prosesnya di mana? Beliau kan baru ngomong di media sosial ya. Nah, kita lihat nanti setelah mungkin ada surat resmi, kemudian dari Kementerian Hukum, terutama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum akan kita itu. Ya, ini kita akan monitor terus. Ya, sementara itu menurut pakar hukum internasional Hikmahanto Yuwana, Satria bisa kembali mendapatkan status sebagai WNI asalkan sudah tidak tercatat sebagai tentara Rusia dan kembali ke Indonesia. Ya, menurut Hikmahanto, Indonesia wajib memberikan status kewarganegaraan bagi seluruh warga Indonesia. Satria, sebenarnya yang bersangkutan bisa saja mendapatkan kewarganegaraan Indonesianya kembali. Dengan catatan tentu dia harus menyelesaikan pekerjaannya sebagai tentara bayaran di Rusia. Lalu kemudian kedua, dia harus kembali ke Indonesia. Ketiga, dia harus mengikuti prosedur-prosedur yang ditentukan. Yang diatur di Kementerian Hukum ada salah satu direktorat, yaitu Direktorat Kewarganegaraan. Nah, kalau itu semua terpenuhi, maka dia akan menjadi warga negara Indonesia kembali. Ya, kasus mantan anggota marinir TNI AL Satria Arta Kumbara menjadi tentara Rusia mengundang pertanyaan di masyarakat. Sebenarnya berapa gaji tentara bayaran dan apa saja resikonya? Ya, gaji tentara di Rusia. Jika seseorang menjadi tentara reguler, maka gaji yang diterima setiap bulannya berkisar antara 19 hingga 37 juta rupiah. Namun jika seorang menjadi tentara bayaran, maka gaji yang diterima bisa lebih tinggi dari tentara reguler. Dan kemudian resiko yang mengintai tentara bayaran. Yang pertama, kontrak ketat. Jika seseorang mundur dari kontraknya, maka bisa dihukum penjara selama 15 tahun. Kedua, menjadi tentara bayaran, maka seseorang bisa kehilangan status kewarganegaraannya. Dan yang ketiga, di sejumlah negara menjadi tentara bayaran dianggap sebagai tindakan ilegal. Ya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto memeluk istrinya Maria Stefani Ekowati usai divonis 3,5 tahun penjara. iNews Prime segera kembali usai jeda.